Baik, selamat pagi adik-adik. Jadi saat ini kita akan mempelajari mengenai integumen sistem. Ya, jadi kita akan mempelajari mengenai anatomi dan fisiologis dari integumen sistem. Di mana integumen sistem di sini dia merupakan atau nama lainnya adalah sistem pada kulit. Ya, nah kulit kita ini dia mengambil 15-20% dari berat badan kita. Ya, nah kulit kita merupakan pertahanan pertama pada tubuh kita. Ya, jadi kulit kita ini melindungi kita dari adanya virus, organisme, kemudian membantu pengaturan suhu tubuh, mengolah vitamin, dan memberikan tampilan luar pada tubuh kita atau lebih kepada fungsinya sebagai fungsi estetika. Nah, dalam integumen di sini dia tersusun dari beberapa lapisan ya. Jadi lapisannya yang pertama yang kita sebut dengan epidermis atau lapisan yang paling luar dari kulit kita. Kemudian dermis, bagian tengah, dan hipodermis, bagian yang paling dalam dari kulit kita. Oke. Kemudian, nah, ini adalah gambaran dari lapisan kulit kita ya. Jadi ini yang kita sebut dengan epidermis, ya, kulit yang paling luar. Kemudian ada dermis, ya. Dermis ini sudah masuk ke bagian tengah, ya, tengah dari kulit. Kemudian yang terakhir adalah hipodermis atau yang kita sebut dengan biasanya kita sebut dengan lapisan subkutan. Oke, sekarang kita akan mempelajari satu demi satu tiap lapisan. Yang pertama adalah epidermis. Jadi epidermis ini dia merupakan bagian luar pada kulit yang agak tipis ya. Jadi ketebalan dari epidermis di sini berkisaran antara 0,04 mm sampai 1,6 mm. Nah, epidermis ini tersebar di seluruh tubuh kita. Kemudian, epidermis di sini tersusun dari 4 jenis sel ya. Nah, 4 jenis sel inilah nanti yang akan kita pelajari di slide berikutnya. Kemudian terdiri dari jaringan epitel ya, di mana epitel kulit kita di sini dia terdiri dari sel-sel yang memberikan pertahanan terus-menerus antara isi tubuh dengan lingkungan luar. Kemudian lapisan di epitel itu ada 5 dan berbentuk gepeng. Yang pertama adalah stratum basalis. Kemudian ada stratum spinosum, ada stratum granulosum, lucidium, dan corneum. Nah, tadi ada 4 jenis sel ya yang berfungsi sebagai pelindung. Yang pertama adalah keratinosit. Jadi keratinosit di sini sel epidermis yang sedang dalam pembentukan keratin. Paling banyak memang ditemukan di bagian epidermis ya. Kemudian dia bisa berubah secara konstan, kemudian bergerak melintasi epidermis. Kemudian ada sel Langerhans. Sel Langerhans di sini dia berupa makrofag yang berasal dari sumsum tulang sehingga memiliki peran paling banyak untuk imunitas. Kemudian sel berikutnya yaitu sel Greenstein ya. Jadi di sini sel ini akan menyajikan antigen kepada supresor T-sel ya, hampir sama fungsinya seperti Langerhans yaitu sebagai imunitas dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah melanosit. Jadi melanosit di sini berperan untuk menghasilkan warna kulit ya, jadi pigmen dari kulit kita. Oke, sekarang kita membahas satu persatu ya lapisan yang ada pada epidermis. Yang pertama di sini yaitu adalah di bagian
stratum basal ya. Jadi pada bagian stratum basal dia terdiri dari satu lapisan sel kolumner atau single row. Kemudian terletak di atas membran basalis ya. Jadi adik-adik bisa lihat di gambarnya ini bahwa yang berwarna ungu ya, ini yang kita sebut dengan membran basalis. Kemudian setelah itu baru ada lapisan yaitu stratum basal. Nah, di stratum basalis ini sel-sel akan selalu mengadakan mitosis, pembelahan. Kemudian sel-sel hasil mitosis ini akan didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas dari stratum basalis. Kemudian, nah ini adalah gambaran jelas dari stratum basalis ya. Oke, di sini ada dermis, yaitu lapisan kulit paling tengah. Di atasnya yaitu ada stratum basal. Ya, jadi dia yang berbentuk sel-sel tunggal. Kemudian baru disusul yang lapisan yang paling tebal, jadinya ini ya, stratum spinosum, kemudian granulosum, kemudian ada corneum. Oke, sekarang stratum spinosum. Jadi stratum spinosum di sini dia terdiri dari beberapa lapisan sel ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari mikroskop akan terlihat seperti benjolan-benjolan yang saling tonjolan-tonjolan yang saling melekat satu sama lain. Kemudian pada stratum spinosum terdapat diskus Merkel. Nah, ini ada sensasi rasa. Ya, kemudian terdapat pula melanin dan sel Langerhans. Oke, sekarang kita lihat lagi. Pada stratum spinosum, oke, di sini ada Merkel cell ya. Kemudian ada Langerhans. Kemudian ada keratinosit. Kemudian ada lapisan desmosomes. Nah, lapisan desmosom di sini adalah titik pelekat antara intersel yang vital bagi adhesi antar sel. Ya, jadi dialah yang titik melekatnya antara antar sel, khususnya di lapisan epidermis. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah stratum granulosum. Jadi stratum granulosum di sini dia bentuk lapisannya sudah pipih. Kemudian banyak ditemukan adanya tanda-tanda kematian sel ya, sel-sel kulit yang mati biasanya ditemukan di stratum granulosum. Kemudian mengandung keratohyalin. Jadi disinilah terbentuknya cikal bakal dari keratin atau zat tanduk. Kemudian stratum lucidium atau clear layer. Jadi dia terbentuk dari lapisan sel mati yang jernih, kemudian tembus cahaya karena mengandung eledin ya, dan hanya terdapat pada kulit tebal seperti tangan dan kaki. Kemudian yang terakhir adalah stratum corneum atau horny layer. Jadi di sini banyak sekali lapisan sel kulit yang mati, kemudian dia berbentuk pipih dan penuh dengan keratin atau zat tanduk. Kemudian membentuk lapisan ketap air, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan bawahnya, melindungi dari adanya abrasi, gesekan, atau penetrasi penusukan. Oke, itu dulu dari epidermis. Kemudian kita akan lanjut ke bagian dermis. Oke. Kalau misalkan kita lihat, ya, nah, dermis itu adalah lapisan yang paling tengah dalam kulit kita.
Tipikalnya si dermis ini, ya, jadi dia merupakan lapisan kedua yang kuat dan memiliki jaringan yang fleksibel. Ketebalannya di sini bervariasi antara 1 hingga 4 mm. Nah, dermis paling tebal ditemukan di daerah punggungnya. Kemudian dermis di sini mengandung fibroblast, kemudian makrofag, sel mas, limfosit yang akan mendorong penyembuhan luka. Kemudian ada pasokan limfatik, vaskuler, saraf kulit yang mempertahankan keseimbangan pada kulit. Nah, kemudian dia terdiri dari 2 lapisan, ya, lapisan papiler dan retikuler. Oke, nanti kita pelajari. Kemudian terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat elastis dan kolagen. Terdapat ujung-ujung saraf dan reseptor. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa terdapat banyak saraf di kulit, pembuluh darah, pembuluh limfe, kelenjar, dan folikel rambut. Nah, di sini adalah lapisan bagian dari dermis. Ya, yang pertama adalah papillaris layer atau layer papillary. Jadi di sini merupakan bagian dari atas dermis yang tersusun dari kolagen dan jaringan elastis. Jadi adik-adik bisa melihat ya di gambar ini. Nah, ini adalah dermisnya. Dermis di sini dia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu papillary dan reticular. Nah, pada papillary dia mengandung papilla dermis. Kemudian pada layer papillary di sini juga terdapat pembuluh darah kapiler dan reseptor laba atau yang kita sebut dengan corpus Meissner. Ya, jadi selain dia mengandung kolagen, ada pembuluh darah juga di papillary dermis, kemudian kelenjar keringat dan elastin. Kemudian kita lanjut untuk reticular layer. Reticular layer di sini dia bagian paling bawah dari dermis itu. Nah, 80%-nya merupakan lapisan kulit yang tebal. Ya. Kemudian jaringan kolagen pada lapisan ini tergolong kuat dan elastis. Kemudian dia dibandingkan dengan papillary layer, dia memiliki jaringan yang elastisnya, tingkat keelastisannya lebih tinggi. Kemudian dan banyak mengandung folikel rambut, kemudian kelenjar lemak atau kita sebut dengan sebasea, kelenjar keringat, dan corpus Pacini atau bagian yang bertanggung jawab terhadap reseptor tekanan. Nah, di sini kita melihat ya bahwa di lapisan dermis ini kemudian ada reticular layer ya. Kemudian di sini ada papillary layer. Jadi papillary layer ini lebih ke atas dekat dengan epidermis letaknya, sementara reticular dia lebih ke bagian bawah dari epidermis. Kemudian di epidermis sendiri juga ada kelenjar seperti kelenjar lemak ya, kemudian ada kelenjar keringat, folikel rambut, kemudian ini corpus Pacinian, reseptor tekanan. Kemudian ada kelenjar keringat, eccrine sweat gland, kemudian banyak berisi saraf, ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian hipodermis. Nah, bagian hipodermis di sini dia letaknya yaitu di daerah subkutan, ya. Jadi dia lapisan khusus yang berbentuk jaringan ikat. Kemudian dia di sini terdapat kelenjar atau lapisan adiposa ya, karena banyak mengandung lemak. Kemudian lemak subkutan atau lapisan dari hipodermis di sini paling banyak terdapat di bagian punggung, kemudian bokong ya, ada di bagian tulang-tulang yang menonjol. Kemudian lapisan ini berfungsi
sebagai insulasi dari panas dan dingin yang ekstrim, sebagai bantalan terhadap trauma ya. Jadi dia bertanggung jawab dalam meredam goncangan. Kemudian sebagai sumber energi dan metabolisme dari hormon-hormon tubuh kita. Oke, di sini kita melihat bahwa lapisan hipodermis, yaitu yang kita sebut dengan lapisan subkutan, dia berisi adiposa tisu atau jaringan lemak. Nah, itu dulu dari 3 lapisan kulit beserta bagian-bagiannya. Kemudian kita masuk bahwa di kulit juga terdapat warna kulit. Ya, jadi warna kulit di sini dia merupakan refleksi dari produksi granula pigmen atau melanin yang diproduksi oleh melanosit. Kemudian adanya darah ya, atau kita sebut dengan hemoglobin pada orang berkulit terang. Oke, sekarang terdapat beberapa pigmen yang biasa ada pada manusia. Yang pertama adalah melanin. Warna melanin di sini dia akan berwarna kuning kemerahan hingga coklat kehitaman. Kemudian bertanggung jawab dalam memberikan warna gelap pada kulit. Nah, freckles atau bintik hitam di sini merupakan akumulasi dari melanin. Jadi jika melanin tersebut dalam jumlah yang banyak dan berkumpul pada suatu tempat, makanya akan terbentuk freckles dan bintik hitam. Kemudian karotin. Nah, karotin di sini adalah pewarnaan pada kulit yang berwarna kuning hingga oranye. Biasanya terlihat pada telapak tangan dan kaki. Kemudian hemoglobin, pigmen kemerahan yang bertanggung jawab untuk memberikan warna pada kulit. Kemudian kelenjar keringat atau sweat glands. Ya, tadi adik-adik sudah melihat, kalian sudah melihat yang mana yang disebut dengan eccrine sweat glands. Kalau memang belum hafal, silahkan dilihat lagi slide sebelumnya. Kemudian, nah, eccrine sweat glands di sini sering ditemukan di bagian telapak tangan, kaki, dan dahi. Ya, nah, sudoriferous gland disinilah yang berfungsi sebagai termoregulator atau pengatur suhu dalam tubuh kita. Kemudian apocrine sweat glands, kelenjar keringat yang biasanya ditemukan di bagian aksial, di bagian ketiak, dan anogenital area. Kemudian kelenjar cerumen, jadi biasanya ditemukan dalam bentuk seperti lilin, dia ditemukan di saluran telinga luar. Kemudian sweat glands dalam bentuk lainnya ditemukan pada mammary glands, jadi kelenjar air susu, di mana kelenjar ini akan mensekresikan air susu. Kemudian sebaceous gland. Jadi sebaceous gland di sini merupakan kelenjar alveolar dengan tipikal yang paling sederhana. Ya, jadi bisa ditemukan di seluruh tubuh kita. Fungsinya yaitu melembutkan kulit dengan merangsang hormon, mengeluarkan sekresi minyak yang kita sebut dengan sebum. Nah, sebaceous glands ini biasanya berhubungan dengan timbulnya jerawat pada masa pubertas dari manusia. Oke, selain lapisan yang ada di kulit, pada integumen juga mempelajari mengenai struktur dari kuku. Ya, jadi di sini adik-adik bisa melihat bagaimana bentuk kuku. Kuku di sini merupakan sisik dari epidermis yang bersat tanduk. Ya, matriks kuku adalah sumber dari sel yang tidak berkeratin. Kemudian adik-adik bisa melihat ya bagian-bagiannya, di mana bagian yang paling ujung di sini adalah bagian dari free edge of nail, kemudian bagian tengahnya kita sebut dengan body of nail, dan bagian bawah lateral nail fold, kemudian warna putih ini kita sebut dengan lanula, kemudian garis pada kuku atau lapisan kuku kita sebut dengan cuticle. Jadi kalau misalkan teman-teman yang
biasanya sering nail art ya, jadi kutikel ini akan dibersihkan. Ini adalah lapisan pada kuku kita. Biasanya banyak terdapat sel-sel kulit mati. Nah, kemudian kalau kita lihat pada gambar ini ya, ada matriks dari kuku, di mana di sini pembentukan kuku, kemudian root of nail, akarnya, kemudian bagian proximal nail, cuticle, kemudian body of nail, ya, nail bed, kemudian free edge of nail. Ini adalah bagian yang paling sering kita potong ketika bagian ini sudah panjang. Kemudian hyponychium, ya, bagian dalam dari kuku. Kemudian ada bone of finger tip, tulang jari kita. Kemudian lapisan stratum germinativum. Oke, ini kuku ya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kuku di sini dia berbentuk sat tanduk. Kemudian dapat tumbuh karena adanya lapisan germinal pada akar kuku. Kemudian biasanya berwarna merah jambu karena terdapat pembuluh darah yang berada di bawahnya. Kemudian rambut. Rambut di sini adalah suatu jenis protein yang ditemukan hampir di seluruh permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan kaki ya. Jadi setiap folikel rambut dia berfungsi sebagai unit independen. Kemudian rambut ini berkembang dari aktivitas mitotik pada bulbus rambut. Nah, lapisan germinal pada akar rambut bermitosis, sedangkan lapisan atas rambut biasanya sudah mati. Kemudian dia mengandung keratin keras yang lebih tahan lama daripada keratin di kulit. Nah, umumnya rambut tumbuh kurang lebih 1 cm sampai kurang lebih 1 cm per bulan. Kemudian dia akan beristirahat dan akan terjadi perontokan. Nah, kemudian fase istirahat pada rambut di sini bisa berkisaran antara 3 sampai 4 bulan. Kemudian dia terdiri dari medula, korteks, dan kutikula. Nah, rambut yang rontok akan digantikan dengan rambut yang baru. Kemudian fungsi rambut dan distribusinya. Nah, fungsi rambut di sini yang pertama yaitu untuk mempertahankan kehangatan, memberikan tanda jika ada serangga yang ada di permukaan kulit, menjaga kulit kepala dari trauma, suhu yang ekstrim, sinar matahari. Kemudian rambut tidak terdapat di telapak tangan, telapak kaki maupun bibir. Kemudian pada nipple dan sebagian dari eksternal genitalia. Ini adalah struktur dari folikel rambut, yang mana ada lapisan luarnya kita sebut dengan connective tissue root sheath. Kemudian ada follicle wall, cuticula, medula, kemudian cortex, internal epithelial root sheath, kemudian ada eksternal, bagian eksternalnya, dan glassy membrane. Oke, di sini adik-adik bisa lihat ya dari subkutan adipose tissue atau jaringan subkutan, di mana mengandung banyaknya jaringan lemak. Kemudian ada papila dari rambut, ya. Kemudian ada melanosit, pewarnaan, sel pewarna, hair matrix, kemudian cortex. Kemudian kita lanjut ke connective tissue root sheath, kemudian medula. Kemudian ini ada hair shaft ya, jadi sudah keluar dari bentuk rambutnya. Kemudian internal epithel, ada eksternal yang berwarna pink, lanjutkan dengan glassy membrane. Oke. Kemudian yaitu fungsi integumen system. Ya, jadi banyak sekali fungsinya. Ada metabolik, kemudian
blood reservoir, dan ekskresi. Jadi kalau misalnya kita lihat fungsinya secara metabolik, dia mensintesis vitamin D pada permukaan darah. Kemudian blood reservoir, dia mengandung 5% dari volume darah tubuh. Dan yang terakhir yaitu ekskresi, mengeliminasi nitrogen dalam bentuk keringat. Ya. Fungsi kulit yang pertama yaitu sebagai proteksi. Proteksi dari adanya benda asing. Trauma, mencegah keluarnya jaringan yang berlebih dari tubuh. Memproduksi melanin, mencegah kerusakan akibat sinar UV. Kemudian fungsi kulit berikutnya yaitu pengatur suhu tubuh atau termoregulasi. Kemudian adanya tahapan vasokonstriksi dan vasodilatasi dan mekanisme berkeringat, di mana proses hilangnya panas dari tubuh di sini bisa disebabkan karena adanya radiasi, kondisi konveksi, evaporasi, ataupun kecepatan hilangnya panas di sini memang dipengaruhi oleh suhu permukaan kulit. Kemudian fungsi berikutnya yaitu sensibilitas. Jadi kulit kita juga mampu untuk merasakan sensasi panas, dingin, rabaan, getaran, tekanan, ada rasa geli, ada rasa sakit ya. Kemudian, nah ini adik-adik bisa melihat reseptor sentuhan yang kita sebut dengan Meissner, kemudian reseptor tekanan yaitu Pacini, reseptor panas Ruffini, dan reseptor dingin atau Krause. Kemudian ekspresi dan keseimbangan cairan. Untuk berikutnya kulit akan membantu untuk mencegah badan kehilangan air serta elektrolit yang berlebih. Jadi dia sendiri juga menjalankan fungsi dari homeostatis. Kemudian produksi vitamin ya. Jadi ketika kulit terpajan sinar UV pada jam-jam tertentu di pagi hari, dia akan membantu untuk mensintesis vitamin D. Kemudian fungsi berikutnya yaitu fungsi estetika, di mana memberikan gambaran atau melindungi organ-organ dalam, kemudian melapisi tubuh kita sehingga akan terciptalah fungsi estetika dari kulit. Oke, demikian pemaparan saya mengenai integumen sistem. Ya, jadi setelah ini kita akan mereview dengan adanya kuis ataupun tanya jawab yang adik-adik bisa tanyakan langsung kepada saya, dan akan ada bentuk evaluasi dan mengenai pemahaman adik-adik. Baik, kalau tidak ada yang mau ditambahkan ataupun dijelaskan lagi, saya akhiri mengenai pemberian materi integumen sistem.